Hai, Masya Allah, doa dan ketidakberdayaan Mustafa Sabri Effendi kini telah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100 tahun pasca Masjid Hagia Sophia dijadikan museum oleh Mustafa Kemal Atatürk, di mana Mustafa Sabri menentang dan melawan otoritas kebijakan Mustafa Kemal. Mustafa Sabri diberi hukuman, dilarang menetap di Turki. Mustafa Sabri Effendi akhirnya hijrah ke Mesir hingga akhir hayat ia meninggal. Mustafa Sabri, sang ulama, sang guru, memberikan perlawanan di akhir-akhir runtuhnya dinasti Utsmaniyah. Pada tahun 1938 Mustafa Kemal Atatürk memberi kelonggaran hukum kepadanya atau memanggil Mustafa Sabri untuk kembali. Kelonggaran hukuman tersebut ditolak oleh Mustafa Sabri karena dia memang salah satu penentang kebijakan-kebijakan sekuler yang dikeluarkan oleh Mustafa Kemal. Muballigh, guru itu akhirnya menutup usia jauh dari tanah kelahirannya pada tanggal 12 Maret 1954 di Mesir. Hanya butuh 100 tahun, Allah telah mengabulkan doanya. Tak kala Hagia Sophia, yang ketika itu adalah masjid, dijadikan museum oleh Mustafa Kemal Atatürk. 100 tahun kemudian, ketika itu tahun 1920, tepat pada tahun 2020, seorang anak bangsa Turk bernama Recep Tayyip Erdogan mengembalikan fungsi Masjid Hagia Sophia kembali untuk sebagai rumah ibadah masyarakat Turki Utsmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan politik global, khususnya politik global Islam di kancah global ya. Yang lagi tren ini sekarang adalah dilakukannya sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Yang materi yang akan saya angkat di sini adalah mengenai langkah atau kebijakan pemimpin Turki atau Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam membebaskan Masjid Hagia Sophia. Sebenarnya apa situasi politik apa atau langkah politik apa yang dilakukan Recep Tayyip Erdogan ke depan? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena yang telah dilakukannya saat ini atau yang dilakukannya itu banyak pengamat atau para analis dapat membaca situasi politik global yang dilakukan si Presiden Turki ini. Seperti yang akan saya kupas sekarang ini, apa yang terbaca oleh sang Presiden Turki sehingga dengan cepat ia melakukan perubahan besar dalam negeri ini.
Ya, Erdogan sejak masih menjabat sebagai wali kota Istanbul dalam jajaran elit politik Turki telah menunjukkan kecerdasan dalam berstrategi sehingga tidak mudah dikendalikan oleh otoritas politik Turki yang pada masa itu masih dikendalikan militer. Di mana sendi-sendi militer kala itu telah tersusupi otoritas elit global yang tidak ingin melihat bangsa yang telah lama menguasai separuh dunia ini kembali menjadi bangsa yang besar. Ya, hampir 650 tahun atau 6,5 abad lamanya bangsa Turki menjadi pemimpin dunia di masa Kesultanan Ottoman. Kekuatan militer Turki pada masa itu sangat disegani dan ditakuti, terutama oleh kaum kafir. Pada zaman kekhalifahan selalu berupaya menjatuhkan dan menghancurkan umat Islam dengan berbagai macam cara. Di mana kaum kafir baik melalui peperangan maupun menyusupi kantung-kantung persatuan umat yang menghancurkannya dari dalam dengan berbagai politik pecah belah atau adu domba dan fitnah. Hal serupa akhirnya pun menimpa bangsa Turki kala itu. Mereka terpecah, terfitnah dari dalam sehingga otoritas dan kekuatan baik geopolitik global dan militernya melemah. Seiring melemahnya militer dan sistem politik Turki pada masa itu di mana penghancurannya melalui penyusup telah berlangsung berabad-abad dan silih berganti pengkhianat yang dipengaruhi politik kafir. Akhirnya pada era masa 1920, wajah si pengkhianat melalui Mustafa Pasha atau yang kita kenal dengan sebutan Mustafa Kemal Atatürk yang menjabat sebagai salah satu staf kemiliteran melakukan kudetanya dan mengembangkan atau merampas kekuasaan dari kekhalifahan Utsmani atau Ottoman pada tahun 1920. Atau tepatnya pada 3 Mei 1920 ia menasbihkan dirinya sebagai Perdana Menteri, dan tak hanya itu ia juga mengubah tatanan rakyat Turki yang sebelumnya bersendikan nilai-nilai Islam menjadi sekuler. Pada masa itu sebagian kalangan menyebut Atatürk sebagai bapak modernisasi Turki, tetapi sebagian kalangan lainnya menilai Atatürk sebagai bapak sekularisme Turki. Ia sengaja menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan rakyat Turki yang selama ratusan tahun dinaungi cahaya Islam. Sejak masa itu, militer Turki memegang peran menentukan dalam pemerintahan. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Turki yang dirancang pada tahun 1924, militer diberi peran untuk menjaga agar sekulerisme terus bisa berjalan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di sana. Kedidayaan militer mulai goyah saat Partai Kesejahteraan yang dipimpin Necmettin Erbakan menjadi pemenang pemilu pada tahun 1995. Ya, Turki seakan tak pernah habis melahirkan pemimpin besar yang cerdas dan tak mudah dikendalikan oleh otoritas politik global. Kali ini sang pemilik nama besar itu adalah Erdogan. Melalui dirinya, Turki di bawah bayang-bayang sekulerisme dan militer mampu melepaskan diri atau membongkar fakta-fakta fitnah yang telah berlangsung berabad-abad dan upaya penghancuran sejak lama. Akhirnya si Kemal sebagai kaki tangan otoritas politik global terbongkar. Tak semudah itu, Erdogan membongkarnya dengan berbagai perjuangan melalui politik dalam negeri dan luar negeri. Erdogan menunjukkan kepiawaian strategi di dalam negeri sejak Erdogan menjadi wali kota, kemudian Perdana Menteri, selanjutnya menjadi Presiden. Erdogan membangkitkan kecintaan rakyat kembali terhadap Islam, sehingga pembangunan dan perekonomian maju dengan pesat. Karena merasa otoritas mereka telah diperlemah, dan si pengganti tugas Kemal mulai menghasut dan mengumpulkan kekuatan militer untuk menjatuhkan Erdogan. Yakni pada tanggal 15 Juli 2016,
kudeta terhadap Erdogan pun terjadi, namun kali ini Erdogan tidak bisa dipersamakan dengan pemimpin sebelumnya yang dengan mudah digulingkan militernya. Ya, rakyat mencintai Erdogan, terlebih militer kini tidak lagi semua dikendalikan pihak sekuler. Rakyat turun ke jalan melawan militer ketika itu. Rakyat dipanggil ketika itu melalui corong-corong azan masjid. Seluruh rakyat Turki bergerak menghadang laju-laju tank dan tentara Turki yang hendak menggulingkan Erdogan. Peristiwa besar yang menggemparkan dunia bahkan membuat dunia kagum terhadap politik strategi Erdogan yang begitu berani dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemberontakan itu pun gagal. Kekuatan dan otoritas sekuler melalui militer hancur lebur tak tersisa. Sekarang Erdogan dengan leluasa mulai kembali menjalankan kebijakan politik Islam baik dalam maupun luar negeri hingga sekarang. Di mana baru-baru ini Erdogan telah melakukan gerak politik yang sangat berani dengan membebaskan Masjid Hagia Sophia yang sejak masa Kemal Atatürk masjid tersebut dijadikan museum, di mana pada masa itu kebijakan yang dilakukan Perdana Menteri Kemal Atatürk di bawah perintah geopolitik kafir dunia. Baru saja kemarin Masjid Hagia Sophia mulai dilaksanakan sholat Jumat pertama pasca pembebasannya. Erdogan hamba Allah sang pemberani, acuhkan reaksi dunia politik kafir tekanan politik luar negeri, terutama dari kawasan benua Eropa dan Amerika. Strategi Erdogan dalam membaca arus geopolitik global inilah yang menjadikan Masjid Hagia Sophia kembali ke tangan umat muslim. Tak kala Amerika sibuk dengan beragam urusan, Israel sibuk, Rusia sibuk, China sibuk, Yahudi sibuk. Kajian saya secara pribadi terperangah dan tersentak. Ada skenario lain di dalam Erdogan. Ada kekuatan teramat besar yang campur tangan menuntun dan mengarahkan sang presiden. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang ke depan dan apa yang akan terjadi kita semua tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak terjadi maka terjadi. Dan saya akan dapat dirasakan melalui tangan hambanya Erdogan, sang pencipta meminta umat Islam untuk bersatu bangkit melawan kezaliman. Melalui hambanya Erdogan, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sikap kesetiaannya dan ketidakgentaran salah seorang hambanya terhadap kekuatan apapun yang ada di muka bumi kecuali kekuatan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baiklah saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, rasanya tak adil bila hanya bercerita tentang si pemimpinnya saja, karena di sini ada rakyat atau prajuritnya si Erdogan. Ya, kalau pada masa kini Erdogan memiliki rakyat dan prajuritnya, pada masa nenek moyangnya pendahulu, di mana pada saat dibebaskannya kota Konstantinopel, oleh Muhammad Al-Fatih, di mana dalam sabda Rasulullah mengatakan bahwa kota tersebut akan dibebaskan oleh seorang pemimpin. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik yang dia pimpin adalah prajuritnya. Sebaik-baik prajurit yang dia pimpin adalah prajurit. Ya, itu yang menjadi pertanyaan kita. Apa yang membuat bangsa Turki ini istimewa sejati, sehingga mereka menjadi bangsa yang terpilih untuk membangkitkan kota Konstantinopel yang kini berubah namanya menjadi Istanbul. Bukan
Turkinya kan bangsa yang sejak berabad-abad lalu itu